Ya udah kita langsung aja nyapa narasumber kita sore ini ada Ibu Armi Avianti, praktisi jasa keuangan dari Star Asset Management. Selamat sore. Welcome to Detik Sore, Bu Armi. Selamat sore, Detikers. Selamat sore. Bu Armi, tuh kan tadi kita ngomongin soal Sudah sangat cerah di sini. dana iya ya. Temanya sunset banget karena kita lagi di sunset talk gitu ya. Kita ngomongin soal dana darurat yang nggak tahu aja nih kita tiap hari daruratnya kan sebenarnya itu tadi dia menurut aku nggak darurat, menurut Kak Edo tuh darurat bisa. Kok bisa begitu? Darurat tuh sebenarnya apa yang benar secara definisi keuangan gitu. Jadi kalau dana darurat itu adalah dana yang benar-benar kita sudah persiapkan, tapi benar-benar nggak boleh dipakai buat apa aja, nggak boleh dipakai-pakai gitu loh. Jadi masih stay. Kalau tiba-tiba ada keadaan darurat, itu dana udah ada gitu. Karena keadaan darurat itu kita nggak pernah tahu kapan terjadinya gitu kan, bisa besok, bisa masih lama, atau mungkin nggak terjadi juga gitu. Ya. Tapi kita masih punya. Gitu. Benar nggak tadi kalau misalnya kondisi darurat itu based on event gitu, alias tergantung ini POV dari siapa gitu, atau memang ada event atau kondisi spesifik tertentu bahwa yang kayak gini doang nih yang dikategorikan darurat gitu. Oke, jadi kalau darurat itu adalah memang POV tertentu gitu kan dari setiap orang gitu. Tapi menurut saya ya, kalau kondisi darurat itu memang keadaan di mana kita pada saat tertentu harus mengeluarkan dana yang mungkin dalam skala belum tentu kalau hari-hari kita tuh langsung mampu bayar gitu maksudnya gitu. Jadi kita harus siapin gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalau dirangkum dengan lebih gampang, dana darurat itu dana yang dalam suatu ketika kita harus gunakan secara besar dari biasanya dan pada saat itu juga gitu. Itu harus dipersiapkan. Kayak kondisi misalnya PHK. Betul. Itu bisa dipakai tuh dana daruratnya. Bisa. Atau kemalangan. Iya, kemalangan, musibah, ada tabrakan, musibah. kemudian ada sakit gitu. Bisa itu kayak gitu. Berarti kalau dana daruratnya adalah kayak aduh, teman-temanku udah pakai Adidas Samba, aku belum. Darurat nih keadaannya Bu Armi. Darurat engagement. Enggak sih. Salah itu enggak. Tapi benar nggak tadi aku bilang kalau misalnya dia adalah seorang pelari dan dia butuh sepatu nih, beli yang baru, apakah itu bisa dikonsider sebagai sebuah kondisi darurat yang akhirnya harus pakai si dana darurat ini untuk bisa beli sepatu itu karena kurang dananya? Ya kan kita ngelihat statusnya atau jobnya dia tuh yang utama memang pelari gitu kan. Nah pelari itu memang yang utamanya itu memang menggunakan sepatu gitu. Kalau dia nggak pakai sepatu dia nggak bisa kerja lari gitu, nggak bisa kerja, kayak nggak bisa kerja. Dan ya mau nggak mau itu harus misalnya memang harus beli, dan kalau sepatu pelari kan kalau itu mahal ya gitu kan, ya itu bisa dikategorikan pakai dana darurat, itu masih diperbolehkan sih dibandingin tadi sepatu yang buat di Instagram buat gitu sosial, ya. Baru launching harus beli gitu. Iya kan kayak aku harus sama sama Jennie Blackpink. Kalau kita anggota Blackpink. Oke, Bu Armi, berarti aku tuh percaya sebetulnya kondisi orang beda-beda gitu ya. Dan dana darurat untuk satu dan orang yang lain juga pasti beda juga. Nah, dana atau jumlah dana darurat pun juga buat orang tuh masing-masing pasti beda kan? Iya, beda, benar. Ada cara ngitungnya atau gimana? Ada sih. Jadi gini, tergantung posisi kita saat ini. Misalnya kita single nih. Kalau kita single, kita harus menyediakan kira-kira 3-6 kali dari kebutuhan bulanan. Iya, kebutuhan bulanan kita gitu. Jadi kita harus menghitung average kita atau rata-rata sebulan kita berapa biasa pakai, terus dikaliin aja. Mungkin lebih amannya kali 6 kali ya. Sebenarnya 3 bisa, tapi itu udah yang minim gitu. Oke, misalnya 6 kali. Kemudian untuk yang sudah menikah gitu, sudah menikah berarti 2 orang. Itu 3, 6 berarti 6 sampai 9 kali gitu. Baiknya sih sampai 9 kali gitu. Kemudian yang punya anak, itu punya anak 1 sih harusnya. Punya anak 1 itu 9 sampai 12 kali. Nah, artinya kalau semakin banyak tanggungan atau semakin banyak di keluarga itu orang lebih banyak, berarti dana darurat harus semakin besar. Jadi kalau yang tadi 9 sampai 12 kali, kalau misalnya anak ada 2, 3, 4 kali, perkaliannya jadi lebih besar. Baik. Gitu. Aku mau nanya soal penggunaan dana daruratnya. Kalau katakanlah
dia sudah menyiapkan 3 sampai 6 kali nih, si single ini sudah menyiapkan 3 sampai 6 kali biaya kebutuhan Bulanan. bulanannya. Ketika dia sudah sudah eligible untuk menggunakan si dana darurat ini, mode menggunakannya tuh harus kayak gimana, Mbak? Karena apakah memang dia harus frugal lagi, fragile sama aku ya. Kita ya rapuh, mudah. Apakah dia harus pecah. frugal living atau memang ya segimana dia biasanya sehari-hari aja kayak gimana, atau Iya. boleh tetap boros atau kayak gimana sebenarnya baiknya? Oke, jadi dana darurat itu digunakan kan pada saat-saat bukan misalnya kita punya target dana darurat harus berapa, setelah pada titik tertentu sudah tercapai bisa kita gunakan. Itu nggak gitu juga sih Oke. gitu. Jadi contoh penggunaan darurat itu adalah tadi kemalangan tuh. Misalnya nih ya, saya kebetulan ada juga kasus gitu kan di keluarga. Misalnya tiba-tiba kita dideteksi misalnya cancer misalnya nih. Kemudian ada jangan sampai nggak nih ada kejadian gitu yang saya juga ya gimana lah ngeliat ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu gitu ya dari mana ya, datangnya. kemudian gitu. di dokter bilang bahwa ada gitu. Jadi kan ada pengobatan gitu dari kantor asuransi iya, tapi kan ada limitnya. BPJS juga ada limitnya. Betul. Dan itu harus terus dijalankan untuk pengobatannya. Nah itu bisa digunakan dana darurat tuh keluar terus gitu. Oke. Nah itu baru bisa. Tapi kok bukan dalam arti kita nabung terus dana darurat Di udah satu sampai masa situ tertentu kita bisa pakai gitu nggak ya? bisa nggak. Ya. Kalaupun mau pakai mungkin bisa dimanfaatkan dana darurat tersebut ditaruh penempatannya di suatu aset. Nanti ada kayak semacam returnnya gitu. Itu masih di titik tertentu masih bisa dipakai. Tapi untuk pokok itu imbal jangan hasil dipakai. aja ya. Untuk Iya. yang pokoknya nggak usah Jangan jadi dipakai. ganggu gugat. Nah ini Oh. menarik nih soal bagaimana menempatkan si dana darurat ini di instrumen apa gitu untuk bisa Boleh gak sih sebenarnya dana darurat itu diinvestasikannya dalam bentuk selain tabungan aja gitu kan? Ya. Ah. Jadi Sasarannya kalau dana darurat itu persyaratannya salah satunya adalah liquid gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tempatin dana kita di suatu instrumen, kemudian mau dipakai mendadak atau sewaktu-waktu, dia cepat liquid gitu. Tuh ada liquid gitu. Sebenarnya yang liquid itu ada di tabungan. Kalau deposito saya bilang sih mau liquid bisa, tapi ada risikonya adalah terkena penalti. Dalam arti kita misal baru sebulan, 3 bulan, 6 bulan, di tengah-tengah itu tiba-tiba ada dana darurat dipakai, kita bisa cairin tapi kena penalti, jadi kan rugi. Nah ada satu lagi tuh namanya reksadana. Nah reksadana itu bisa dicairkan tuh kapan aja. Jadi kita taruh di situ, kemudian ada kebutuhan itu bisa dicairkan kapan saja dan itu nggak kena penalti gitu. Dan sekarang juga Dan lebih bebas mudah. Bebas pajak, iya. Dan itu juga lebih mudah sekarang belinya bisa di mana-mana, bisa di aplikasi investasiku. Bisa. Boleh banget. Bahkan bisa dari 10.000 nambah tiap hari bisa. Berarti kapan aja tuh adalah mau nggak mesti apa ya harus awal bulan, harus akhir bulan gitu ya. Terus jumlahnya juga kita yang menentukan gitu kan. Iya, jadi kalau boleh saran ya, baiknya untuk kita nabung dana darurat itu di awal kita gajian gitu. Jangan sampai kita udah pakai dulu baru sisanya. Jadi kita udah siapin. Misalkan kita punya planning nih dari 100% gaji, 50% kan kebutuhan, 30% itu mungkin kita pengen maunya apa. Terus 20% diinvestasiin ya. Nanti kita yang berarti yang 50% kebutuhan kan. Berarti yang 30 sampai 20 kita bisa ambil di yang kita pengennya apa. Di 20 kita ambil 5%. Di bagian yang investasi juga bisa dibagi 2, 10 sama 10. Dalam arti mungkin yang 10%-nya investasi bisa dipakai kapan aja. Tapi yang 10%-nya lagi nggak boleh gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi persentasenya di awal ketika baru gajian. Terus kalau bisa rekeningnya jangan yang mudah diambil ya. Soalnya kalau yang gampang itu tiba-tiba gampang habis. ngairinnya. Iya, Jadi susah. harus dibedain ya Mbak ya. Kalau bisa passwordnya lupain aja. Nggak bisa diakses nanti tiba-tiba juga jadi milik orang lain. Iya. Kayak kalau membuka password itu harus dengan effort yang luar biasa gitu. Alias pergi dulu ke Geneva untuk bisa mengakses di sana terus berangkat di sana. Tapi kan sekarang kalau udah ada niat mau password lupa mau apa tetap aja tetap bisa buka. Tinggal forgot password ya Mbak. Iya.
Tapi ini menarik loh. Aku kemarin sempat ikut kelas OJK juga kan, soal bagaimana kita bisa menabung tuh bisa bertambah nilainya, bahkan kita bisa menjaga nilai itu untuk bisa tetap dengan nilai yang sama, bahkan lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang Gak gitu. takut inflasi ya. Kayak kita nabung 2.000 setiap hari selama 10 tahun itu kalau di tabungan biasa aja jumlahnya 8 juta. Kalau kita masukin 2.000 ini ke deposito jadinya 8,9 juta. Kalau ke reksadana pasar uang jadinya 10 juta nih yang harusnya 8 juta doang. Terus kalau misalnya ke RDPT, reksadana pendapatan tetap, jadinya 11,1 juta. Tadi yang sempat di-mention sama Mbak Armi ya. Kalau ke emas logam mulia, duit 2.000 yang tadinya kalau nabung biasa cuma jadi 8 juta dalam 10 tahun, bisa jadi 12,5 juta. Jadi kayak the power of compounding ya Mbak. Kalau itu bisa konsisten kita lakukan, nah selama 10 tahun, gak berasa loh 10 tahun itu. Oh gitu ya, untuk seseorang yang udah usia 60 nih. Tapi apa obstacle-nya dari anak-anak muda atau mungkin generasi sekarang lah Bu Armi soal mereka bisa ngumpulin dana darurat? Iya ngumpulinnya gak mudah gitu ya. Terus kemudian juga mager berinvestasi juga. Karena biasanya banyak coffee shop. Nah mungkin itu jadi apa obstacle-nya anak mereka? saya juga gitu ya, maksudnya gini, mereka mereka tuh kayak pengen ada sesuatu, pengen mencapai sesuatu, pengen gaya lah. Udah buat ini dulu sampai nabungnya nanti gitu kan. Terus tiba-tiba gajian berikutnya masih pengen ini nih. Akhirnya nggak nabung-nabung tuh. Adik saya juga ada yang kayak gitu tuh. Akhirnya nggak ada yang nabung. Nah, jadi emang harus dipaksa sih. Karena ya gimana ya. Memang itu kebiasaan dari diri kita, kemauan dari diri kita gitu. Jadi ya kalau kita lusin gitu aja nggak akan bisa nabung sih sampai kapanpun. Dan ya itu rekeningnya harus pisah. Kalau nggak tiba-tiba jadi hilang, mencair dengan sendirinya. Mencair, menguap. Bahkan karena itu harus dibikin 5 rekening. Mulai dari rekening kebutuhan tuh beda, rekening gaya hidup beda, rekening dana darurat beda lagi, rekening investasi beda lagi. Mungkin kantong-kantong uangnya kali ya. Iya, kalau rekening investasi tuh nanti kita tuh punyanya rekening reksadana. Jadi RDN ya. Rekening RDN itu buat di sekuritas. Kemudian kalau untuk yang reksadana kita ada sendiri sih. Jadi SID-nya kita ada gitu, IFO-nya juga ada gitu untuk menyimpan bener-bener bentuknya reksadana. Emang bener-bener nggak bisa dipakai karena kan bentuknya kan aset ya, asetnya reksadana bukan cash bukan gitu. Uang cash ya. Kalau misalnya kita scan kris dia langsung narik dari situ. Iya. Betul. Jadi Benar. Ya. Emang ada baiknya juga dipisah juga biar kita tahu nih sudah sampai mana. Gak tahu ya, kalau aku sih ada kesenangan tersendiri ketika ada banyak terlihat. Ada diary-nya. Kalau banyak ya insya Allah kita perbanyak lagi. Tapi kan biasa ada diary-nya gitu ya. Ada diary-nya udah bertumbuh berapa banyak, berapa lo pakai lama. Ini gak? Kalau misalnya ngeluarin duit gitu, catat semuanya. Even buat parkir atau enggak dicatat semua di otak. Dicatat di handphone atau otomatis ada kategorinya kalau bayar apa gitu. Enggak, maksudnya kan kayak perintilan-perintilan kayak parkir apa segala macam itu kan nggak kecatat, dicatat nggak? Parkir soalnya parkur. Enggak. Tapi itu penting nggak Mbak? Kenapa? Untuk mencatat sedetail itu pengeluaran kita. Sebenarnya itu penting banget, tapi nggak semua orang mampu, termasuk mungkin saya juga gitu. Karena kadang-kadang perlu waktu juga untuk sekejap diem, catat dulu gitu. Kayak budgeting ya? Budgeting ya? Iya, diem dulu mencatat gitu. Kadang-kadang di kehidupan yang bener-bener fast, yang cepet gitu kan. Terakhirnya malam-malam mau catat di mana ya, banyak banget yang mau dicatat gitu. Karena setiap menit ya banyak kegiatan gitu. Nah kalau aku tuh sukanya, ini aku sekalian konsultasi deh sama Bu Armi. Kalau aku tuh sukanya adalah ngasih jatah atau ngasih uang jajan ke diri sendiri. Jadi kayak zaman sekolah self reward. dulu. Enggak, bukan Kak, beda. Apa nih? Beda dengan self reward. Jadi kayak misalnya sehari itu cuman boleh ngeluarin uang 100.000. Nah jadi kan seminggu cuman boleh ngabisin 700.000 tuh udah makan, udah transport apa segala macam. Misalnya hari ini nih, karena hari ini misalnya ditraktir orang gitu ya 50.000, berarti besok boleh nih jajan 150.000. Karena pokoknya 700 itu harus seminggu. Batasnya gitu. Segitu ya. ya. Nah itu tuh kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, kayak tadi self reward itu kayaknya penting juga gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu
enggak sih, setiap orang nih beda-beda ya. Iya, Kalau bisa. buat saya sih balance itu penting gitu kan. Dalam hidup tuh balance itu penting. Jangan sampai kita juga nabungnya terlalu banyak, kita benar-benar ini, tapi kita nggak bisa menikmatin suatu saat ya mungkin yang Terus nikmatin bukan bingung ya, kita. kalau uangnya banyak juga buat apa ya? Yang penting kita balance sih. Iya, Terus benar. kita Banyak. tetap Jadi kalau bingung. kalau bingung Maksudnya kita jangan semua frugal. iya, udah siap. Jangan frugal banget enggak, maksudnya tetap harus Iya. bisa menikmati, Iya. memaknai Tapi, hidup ya. Banyak juga yang frugal itu juga sebenarnya oke, tapi tuh oke untuk orang sekitarnya. Kadang-kadang kalau aku pribadi ya, yang frugal itu aku ngelihat kasihan ke dirinya karena nanti terakhirnya tabungannya dia itu akan buat sekitarnya, mungkin anaknya, istrinya. Ada juga kebetulan kejadian, saya punya temen lah dulu di company sebelumnya gitu. Dia benar-benar orangnya benar-benar nabung gitu kan. Terus akhirnya karena gila kerja, akhirnya dia kena serangan jantung. Kemudian memang asetnya banyak banget, rumahnya di mana-mana, dia di mana, tapi dia nggak bisa menikmati yang ada ya Artinya istrinya dan anaknya. jadi lupa sama diri sendiri gitu ya. Iya, di karena dia momen itu ya. bekerja keras, terlalu keras, dan dia tidak menikmati apa yang selama ini sudah dia kumpulkan gitu. Betul. Jangan. Enggak sih, cuman kasih Enggak, tapi siapa tahu frugalnya dia happy. Maksudnya Mbak Armi adalah tetap nikmati hidup tapi dengan bertanggung jawab. asik, Iya, benar. betul. Enggak Setuju, lebay. Benar. Setuju. Enggak nonton konser Iya. luar negeri sebulan Nggak. 2 kali, beli vinyl 20. Nggak harus main padel. Gak harus ikut pound fit dengan member Kalau itu apapun. kan olahraga. Itu nggak apa-apa sih Udah, kalau sama menurut Miss Diki, aku. Nah, loh, sebenarnya Olahraga nggak apa-apa. Banyaknya adalah Oh, iya, kaum kita. Ampun, Aku juga ampun. suka olahraga. Ya kan, gitu. Yang salah tuh adalah aku udah daftar Karena membership tapi kalau nggak datang. kita pelihara kesehatan itu juga investasi Bagian loh. dari investasi. Betul. Betul. Karena betul, kalau betul. kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. nggak bisa cari duit. Nanti ya kan? dana daruratnya kepake jadinya. Oh iya benar. Ya. Ultimate tips untuk detikers di sini yang ternyata aku baru tahu ada dana darurat yang harus dikumpulkan gitu ya, bukan cuma tabungan aja gitu, tapi ada dana darurat yang memang nggak boleh disimpan-simpan. Nggak boleh simpan, nggak boleh disentuh-sentuh. Gimana caranya buat detikers mengumpulkan dana darurat itu Iya. gitu? Kadang-kadang bukan karena nggak tahu juga sih, Za. Mereka tuh tahu tapi kayak Denial. karena nggak butuh sekarang jadi kayak udahlah ntar aja, Iya. aman aja kok ini. Iya. Gimana Mbak? Iya, jadi kita dari awal udah kita niatin. Jadi tiap bulan gajian kita sisihin berapa. Jadi setiap bulan kita memang sudah berniat kita sisihin. Jadi kan mungkin ada auto installment gitu deh. Kalau di beberapa institusi tuh misalnya bisa lagi otomatis gitu. Jadi installment Ketarik otomatis gitu ya. Atau mungkin kalau kita suatu saat misalnya dapat bonus atau misalnya emang lagi dapat project gitu gede, langsung kita masukin aja beberapa persennya kita masukin gitu. Jadi reguler dikit-dikit aja, nggak usah 10.000 juga nggak apa-apa sih. Yang penting ada lah gitu. Ada, jangan sampai kita nggak punya sama sekali. Ketika kejadian bingung, yang ada tambah stres gitu. Ada stres ya kemana-mana gitu. Jadinya. Kalau Atau belum kena pinjol juga bisa kalau kayak gitu. Jangan sampai. Kalau belum bisa ngumpulin ya nggak apa-apa, dimulai dari sekarang juga nggak terlalu telat kok. Mas, Betul. there's still a time. Yes. Jadi mulai disiplinnya dari sekarang. Ya, the power of compounding does real exist. Jadi yakin aja kalau kita bisa mencapai dana darurat yang diinginkan itu. Kita junjung Kita terus. junjung terus dana darurat itu agar bisa terpatri di dadamu seperti Garuda di dadaku. Udah mulai ngaco. Iya. Tapi terima kasih banyak udah sharing Bu Armi Sama-sama. hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan detikers juga makin semangat setelah tahu biasanya jadi ya tumbuh semangat aja gitu bahwa sebetulnya dana darurat itu buat diri kita sendiri juga gitu ya, untuk yang akan menyelamatkan diri kita juga gitu ya. Oke.